Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bagus Krisna Tandia atau BKT di Anabek, Analisa BKT. Guys, punten saya baru muncul lagi nih karena kemarin lebih banyak menenangkan diri karena masih terasa berat rasanya menerima kekalahan dari timnas Saudi dengan cara seperti itu. Jujur aja dari awal saat tahu 11 pemain mula timnas, saya langsung lemas. Harapan yang begitu besar sebelumnya langsung hampir sirna. Ya gitulah guys, ternyata itu yang membuat saya deg-degan selama ini, bukan karena bagaimana lawan tapi ternyata lebih ke bagaimana timnas kita. Aduh, satu kata aja sih sebenarnya, blunder, sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang sangat dalam atas kepemimpinan wasit Pak Ahmad Al Ali ya dari White bersama timnya. Anda semua membuat kami tenang sekaligus bangga karena masih ada orang-orang yang jujur, adil, dan sportif dalam sebuah kompetisi yang tensinya cukup tinggi seperti itu. Saya doakan semoga Anda semua mendapatkan pahala kebaikan yang berlimpah karena kejujuran, keadilan, dan sportivitas yang telah ditunjukkan dan ditegakkan sesuai aturan permainan. Semoga Anda semua sehat-sehat dan sukses selalu dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya di kemudian hari ya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini saya ingin mengulas dua hal mendasar saja dari elemen sepak bola, yaitu kesesuaian fisik atau physical matchup, yang kemudian dikaitkan dengan kemampuan bermain via ranking dunia dari masing-masing klubnya ya. Setelah itu, saya mencoba mengusulkan susunan pemain timnas versus Irak dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut. Semoga eh, Coach Patrick belum sempat mengeluarkan susunan pemainnya ya. Selamat menonton, insya Allah semoga ini menjadi sesuatu yang menarik sekaligus dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekarang kita ingat-ingat lagi apa yang terjadi pada pertandingan hari Rabu malam waktu Saudi atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat yang lalu ya. Susunan pemainnya seperti yang di tengah ini, eh, di mana terjadi duel satu lawan satu dari posisi masing-masing kesebelasan. Ada di sini ya, duel satu lawan satunya dari masing-masing posisi, dari mulai posisi 2 sampai posisi 11. Dari hal ini dapat kita simpulkan satu bahwa Arab Saudi menggunakan pola 4-2-3-1. Nah, bisa dilihat di bawah ini pola 4-2-3-1 3-1 dari Arab Saudi yang lebih pragmatis sebenarnya untuk memperkuat pertahanan terlebih dahulu, tapi cukup aktif untuk melihat celah untuk menyerang lawan dengan cepat ya. Karena setidaknya ada 4 pemain yang akan menyerang dan mungkin dibantu oleh salah satu dari dua jangkar yang di tengah. Indonesia sebaliknya ternyata memainkan pola 4-4-2, bisa dilihat di sini, yang sebenarnya cukup rentan ya jika 4 pemain di tengah ini tidak cukup baik dan rapat dalam memotong serangan lawan. Eh, Namun jika pemain mampu menahan bola dengan baik, misalnya salah satunya Emiliano Jonathans gitu ya, dengan mobilitas yang tinggi, pola ini akan membuat keuntungan jumlah pemain di daerah pertahanan lawan sebenarnya karena bisa ada 6 orang di situ tersedia. Di kolom sebelah kiri, yang sebelah kiri ini adalah duel satu lawan satu dari masing-masing posisi seperti tadi saya sudah sebutkan. Posisi dua yaitu bek kanan akan ketemu dengan posisi 11 yang ada di sini ya, sayap kiri dan seterusnya di rentang menit sebelum terjadi pergantian pemain. Kemudian dilanjutkan dengan pergantian pemain seperti dilihat di bawah nih, mulai menit 46 terjadi pergantian pemain sehingga duelnya juga pemainnya berubah ya di masing-masing posisi tadi. Contohnya di menit 46 dan 64 ini yang pertama ini terjadi perubahan duel antara Indonesia dengan Arab Saudi dari posisi 11-2. Awalnya Beckham Putra dengan Bousal, kemudian Beckham digantikan oleh Eliano sehingga duelnya menjadi Eliano dengan Busal ya. Eh,
Kemudian di kolom sebelah kanan ini adalah daftar pemain pengganti dari kedua kesebelasan seperti yang sudah kita ketahui. Jika informasi tadi kita ubah menjadi grafik rata-rata tinggi badan pemain kedua kesebelasan dalam rentang waktu terjadinya pergantian pemain masing-masing ya, kita lihat akan menjadi grafik seperti yang di bawah kanan ini, di mana sumbu X adalah rentang waktu terjadinya pergantian pemain. Bisa dilihat 0 sampai 45 terjadi pergantian pemain, kemudian 46 sampai 64 yaitu ada pergantian lagi dari Indonesia, kemudian seterusnya. Nah, misalnya di menit 69 terjadi pergantian pemain dari Saudi Arabia dan sebagainya. Kemudian yang ini, yang sebelah kiri adalah eh, tinggi badan rata-rata dari masing-masing kesebelasan. Jadi Indonesia rata-rata warna merah, kemudian Arab Saudi yang rata-ratanya warna hijau. Kemudian sumbu Y sebelah kanan, ini adalah deltanya atau beda tinggi badan ya, rata-rata tinggi badan bedanya di sebelah kanan bacanya. Dan itu yang warna ungu. Jadi yang warna ungu bacanya ke kanan, sementara yang merah dan hijau bacanya ke kiri. Semuanya dalam sentimeter. Dari sana terlihat bahwa di sepanjang pertandingan ya dari menit 0 sampai 90 plus 9 atau berakhirnya pertandingan, rata-rata pemain timnas Indonesia sebenarnya lebih tinggi dari Arab Saudi. Jadi bisa dilihat itu merah selalu lebih tinggi daripada hijau atau deltanya yang warna ungu selalu positif ya, nggak ada yang negatif ke bawah, di bawah nol. Perbedaan rata-rata tinggi badan terendah adalah di awal pertandingan. Di sini terjadi apa? Bisa dilihat yang ungunya paling rendah antara timnas kita dengan Arab Saudi hingga menit ke-45. Setelah itu terjadi penaikan perbedaan ya. Artinya rata-rata timnas Indonesia makin tinggi atau timnas Arab Saudinya makin rendah. Kira-kira gitu rata-ratanya. eh Perbedaan rata-rata tinggi badan tertinggi terjadi di menit 8, nah di sini 86 hingga 89. Ini adalah saat Sandy Walsh masuk menggantikan Yakob Sayuri di posisi 2 atau bek kanan. Data ini secara umum menunjukkan bahwa timnas Indonesia seharusnya itu memiliki potensi keunggulan fisik dari timnas Saudi sebagai modal untuk memenangkan pertandingan. Kita lanjutkan ya guys. Duel satu lawan satu dari masing-masing posisi pemain Indonesia dan Arab Saudi. Kita bandingkan dari sisi tinggi badan ya. Kalau tadi kan rata-rata tinggi badan, sekarang duel satu lawan satunya dari masing-masing posisi ya. Terlihat di tabel sebelah kiri bawah ini. Misalnya posisi 2-11, yaitu yang ditempati Yakob Sayuri melawan Salim Aldosari. Eh, Beda tingginya adalah ini ya, yang di kolom 3 itu adalah minus 1 cm. Artinya Salim lebih tinggi 1 cm dari Yakob Sayuri. Kemudian posisi 11-2 yang bawah nih, Beckham Putra dengan Nawaf Bausal ya, 11-2. Itu beda tinggi badannya minus 9 cm, merah dan minus. Berarti Nafa Bausal tingginya 9 cm lebih tinggi daripada Beckham. Tapi kalau yang positif berarti pemain Indonesianya lebih tinggi daripada pemain Saudi. Jika kita mengharapkan beda tinggi untuk kita anggap unggul fisik dan mengurangi risiko kalah duel minimal 5 cm, artinya kalau tingginya masih beda 2 cm lebih tinggi pemain timnas kita itu masih so-so lah, masih sama kuat gitu. Jadi kalau benar-benar kita anggap unggul fisik minimal harus 5 cm, maka di grafik duel beda tinggi badan selama pertandingan di kanan terlihat, nah ini yang di kanan ini ya. Ini bisa kita lihat sumbu X-nya itu adalah masing-masing posisi duel yang dari 2 melawan 11 sampai 11 melawan 2. Kemudian eh, yang warna merah ini adalah ketika menit 0 sampai menit 45 dari masing-masing duel.
Bisa kita lihat perbedaan tinggi badannya seperti apa, hingga yang warna ungu ini, garis ungu ini adalah di menit-menit terakhir ketika timnas Saudi memasukkan Muhammad Kano ya. Ini perubahannya seperti itu. Dari grafik ini terlihat ada 6 duel yang berisiko. Nah, ini yang dilingkari warna merah. Berisiko karena tadi kita asumsikan minimal harus beda 5 cm supaya tidak berisiko kalah duel fisik gitu ya. Nah, kalau di bawah 5 cm berarti ada risiko kalah apa entah seimbang atau kalah duel dalam duel fisik. Bisa kita lihat di sini posisi 2 dan 11 itu berisiko kalah fisik karena minus ya di bawah 0. Kemudian juga ada posisi 68 walaupun positif tapi nggak nyampe 5 cm. Terus kemudian 86 positif tapi nggak sampai 5 cm. Kemudian posisi 94 sedikit lebih rendah. Kemudian posisi 15 juga lebih rendah ini kalah tinggi dan posisi 11.2. Tapi kalau kita perhatikan sepanjang pertandingan, duel antara 68 dan 94 itu menurut saya sih cukup berimbang sehingga kita keluarkan ya dari pembahasan sehingga kita fokus ke 4 titik ini ya, yang lain ya. Yaitu duel di 2-11, 8-6, 10-5 dan 11-2. Kalau kita lihat di bawah di tabel ini kiri bawah ya. Itu di kolom yang paling kanan itu terdapat Delta Ranking Club. Nah, ranking dunia klub rata-rata pemain timnas Indonesia itu eh, lebih rendah 580 posisinya dari rata-rata pemain timnas Saudi ya. Ini bisa dilihat di kolom keempat dari tabel ini minus 580. Itu artinya apa? Berarti klub-klub Arab Saudi yang tempat bermain para pemain timnasnya itu punya ranking dunia yang lebih tinggi daripada rata-rata Indonesia, pemain timnas Indonesia. Sekarang kita fokuskan untuk membahas 4 duel satu lawan satu yang tadi ya, yang di posisi berisiko, yaitu kalau masih ingat guys, itu posisi 2-11, 8-6, 10-5 dan 11-2. Dengan setelah kita lihat dari perbandingan tinggi badan atau fisik, kita lihat sekarang kualitas pemainnya ya, dengan melihat ranking dunia dari klub tempat mereka bermain. Itu cara yang paling mudah sebenarnya untuk membandingkan kualitas permainan dari masing-masing ya. Terlihat bahwa di duel 2-11, nah ini 2-11 adalah yang warna hijau. Kemudian ini bisa dilihat ya perbedaan rankingnya di menit awal antara apa 2 dengan posisi 11 Arab Saudi beda ranking apa dunianya dari klubnya itu hampir 1550 posisi. Wow, kalau beda 2, 3 atau 200, 300 masih oke. Ini udah di atas 1000, udah di atas 1500 bahkan. Jadi ini harusnya menjadi catatan buat apa tim pelatih ya. Eh, Ini mengkonfirmasi bagaimana Salim Aldosari di posisi 11-nya Arab Saudi mendominasi Yakob Sayuri sepanjang laga. Hingga akhirnya ketika diganti menit 85 oleh Sandy Walsh ya, Yakob, beda rankingnya menurun drastis. Langsung hanya sekitar 200-an. Pergantian yang baik, spot on, namun sudah sangat terlambat. Apalagi posisi 2 atau fullback kanan ini bukan posisi naturalnya dari Yakob Sayuri. Nah, ini menjadi salah satu blunder dari pelatih Clifford. Dan kalau kita ingat, 2 gol Arab Saudi terkait dengan posisi 2 ya. Yaitu di gol kedua yang menghasilkan penalti dan gol ketiga yang bola rebound tapi tidak ditutup sehingga dengan mudah
Firas Alburaikan waktu itu mencetak gol karena tidak ada yang menghalang-halangi. Kemudian di duel posisi 86 yang kedua ya, itu yang warna eh, kuning ya, warna kuning ini ditebalkan. Beda ranking dunianya lebih dari 500 sepanjang pertandingan dan pemain tersebut tidak diganti. Em, ini terbukti posisi nomor 8 di timnas kita kalah duel sepanjang pertandingan. Blunder karena posisi ini tidak mengalami pergantian pemain ya, sampai akhir pertandingan dan terbukti gol pertama itu salah satu error yang dilakukan oleh eh, posisi nomor 8 karena kalah dalam duel. Kemudian kita lanjutkan dengan posisi 10-5 ya, garis merah. Yang bawah ini garis merah. Benda ranking dunianya lebih dari 1350 posisi rank sepanjang pertandingan dan tidak diganti juga. Ini terbukti posisi nomor 10 tidak efektif membantu tim sepanjang pertandingan. Dan ini blunder berikutnya juga karena pemain yang bersangkutan tidak diganti hingga akhir pertandingan. Kemudian di posisi 11-2, ini yang warna biru yang terakhir. Kebetulan sama aja beda rankingnya di sini ya. Yaitu lebih dari 500 dan ini sepanjang pertandingan ya dan terbukti posisi nomor 11 Indonesia selalu kalah duel dan banyak kesalahan. Kemudian terjadi pergantian pemain di babak kedua di mana Eliano Randers menggantikan Beckham Putra. Memang Eliano bermain lebih baik, namun tetap masih kesulitan mengatasi posisi nomor 2 dari timnas Saudi, yaitu Nawaf Bousal yang berasal dari Al Nassr, di mana Al Nassr ini ranking klub dunianya 88 dan ranking Asianya 22. Jadi terlihat sekali memang perbedaan kualitasnya dari pemain ini. Kesimpulannya, ada setidaknya 3-4 titik lemah timnas saat kalah dari Arab Saudi yang tidak segera diperbaiki oleh pelatih kecuali posisi 11 ya. Namun tidak terlalu banyak membantu. Kita lanjutkan guys. Berdasarkan laga terakhir kualifikasi ronde 3 yang lalu dan pemilihan pemain untuk ronde 4, terlampir di bawah ini adalah perkiraan susunan 11 pemain mula timnas Irak untuk laga malam ini melawan Indonesia. Perkiraan pola yang dimainkan Irak adalah 4-2-3-1. Kemudian Aiman Hussein, nah di sini posisi 9 ya. Sebagai kapten diperkirakan akan menjadi ujung tombak yang mematikan seperti biasa. Kemudian dengan tersedianya 4-5 pemain yang maju ke depan, nah ini setidaknya ada 3 dan mungkin satu juga akan maju untuk menemani Aiman di depan. Irak diperkirakan akan berani menekan tinggi ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah sebaiknya timnas Indonesia menanggapi perkiraan seperti ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk menjawab itu ada baiknya timnas Indonesia menanggapi hal tersebut dengan satu, memainkan pola 5-3-2 ya. Yang fleksibel dapat berubah menjadi 3-5-2 atau 3-4-3 saat menyerang, terutama saat serangan balik. Pemain-pemain timnas Indonesia diusulkan seperti pada grafik FODMAP di kanan, ya bisa dilihat situ. Saya mengusulkan ada Ole Romani, kemudian Mileno Jonathans, kemudian di tengah ada Orat Mangun, Tom Haye, Kevin Dix. Saya dengan melihat kiprah Kevin Dix pada saat melawan Saudi, saya cukup yakin di sini akan lebih kuat dalam menahan serangan Irak ya, untuk apa ya, sebagai penangkal awal melakukan screening, shielding juga untuk back-back yang di belakang yang terdiri dari Verdong di kiri, Sandy Walsh di kanan, kemudian ada trio Ijaz, Hubner dan Rizky Ridho.
mau tidak mau timnas Indonesia harus meningkatkan intensitas permainannya jauh lebih tinggi dari saat lawan Saudi dengan cara mengalirkan bola lebih cepat dari kaki ke kaki agar bisa menggoyang dan membuka pertahanan Irak. Karena kalau masih temponya seperti pada saat melawan Saudi akan berat buat timnas. Nah, bisa dilihat sini data-data dari apa pemain pilihan saya ya. Nah, dengan tinggi badannya, kemudian klubnya main di mana dan ranking dunia dari masing-masing klubnya. Sekarang kita uji usulan nama-nama tadi yang di susunan 11 pemain mula timnas Indonesia melawan Irak ya. Dari sisi tinggi badan dulu, eh, rata-rata tinggi badan timnas Indonesia sedikit lebih unggul dari Irak, em, yaitu sebesar 1,2 cm. Kita bisa lihat di tabel sebelah kiri yang kolom nomor 3 dan baris paling bawah itu rata-rata perbedaan tinggi antara timnas Indonesia melawan Irak. Jadi masih lebih tinggi sekitar 1,2 cm. Ini bisa dilihat juga kalau di grafik di sini, jadi di atas 0, lebih tinggi berarti timnas Indonesia. Kemudian ada duel, dua posisi duel, di mana lebih rendah dari 0 ya, yaitu di posisi 37. Posisi 37 ini antara Calvin Verdong melawan M. Farji. Eh, ini karena lebih besar dari 5 cm, maaf, karena kurang dari 5 cm bedanya, jadi berisiko di pertahanan. Namun karena tadi posisinya main ada 5 back, ini seharusnya Justin Hubner sebagai center back di sisi sebelah kiri bisa membantu mendouble tim dari Verdong harusnya ya. Kemudian di posisi berikutnya adalah 10-5. 10-5 ini adalah Miliano Jonathan melawan Tahsin. 10 dengan posisi 5. Nah, ini juga minus. Ini berisiko di penyerangan. Namun kita tahu seperti yang sudah ditunjukkan oleh Miliano dalam beberapa pertandingan, dia punya skill dan teknik yang sangat bagus, termasuk dalam menjaga bola. Insya Allah kekurangan ini bisa dia atasi ya. Nah, sementara Kapten JIJS di posisi 5 akan mengamankan penyerang paling berbahaya Irak, Ayman Hussein, sama ini duel sesama kapten. Jadi di 59 dan di sini kelihatan positif. Memang tipis-tipis saja, hanya beda 1 cm, tapi cukup yakin Jazz bisa mengantongi Ayman Hussein malam ini. Sekarang kita uji lagi. Setelah tadi kita uji dengan elemen tinggi badan, sekarang kita uji dengan elemen kedua, kualitas, berdasarkan ranking dunia dari klub masing-masing ya. Nah, ini uh, datanya seperti biasa di sini, kemudian grafiknya bisa dilihat di kanan. Tadi kan ada 2 titik yang jadi fokus kita, tapi secara umum dulu bahwa rata-rata ranking dari klub para pemain timnas Indonesia itu ternyata lebih unggul dari Irak, yaitu lebih dari 500 posisi. Ini bisa dilihat yang paling bawah ini, 508 tepatnya. Dan bisa dilihat di grafik ya paling kanan. Jadi sampai 500 lebih perbedaan rankingnya rata-rata ya, secara rata-rata. Jadi ini harusnya bisa membuat kita cukup optimis ya bahwa para pemain timnas kita bisa mengatasi kalau menggunakan the winning team yang saya usulkan tadi ya, 11 pemainnya. Kembali ke duel yang tadi sudah kita dapatkan 2 titik, yaitu posisi 37 antara Verdong dengan M. Farji dan juga 10-5 antara Miliano dengan Tahsin. Nah, kita lihat Verdong dulu 3-7 di sini ya. Terlihat bahwa secara ranking klub sangat aman di pertahanan gitu, karena posisinya Verdong dengan M. Farji beda lebih dari 1.300 posisi. Jadi harusnya kualitas Verdong sudah cukup mumpuni untuk mematikan M. Farji.
Kemudian untuk Emiliano Jonathans tadi juga kita sebenarnya nggak terlalu khawatir dan kita cek kalau dari sisi ranking klub sangat aman di penyerangan karena beda eh, lebih dari 300 posisi positif ya. Ranking klubnya Emiliano lebih tinggi dari Tahsin. Sehingga harusnya ini tidak menjadi alasan untuk Indonesia apa mengalami tekanan ya karena dua titik yang kita perkirakan menjadi titik lemah ternyata tidak secara kualitas harusnya. Nah, sebagai penutup guys, yuk kita simpulkan berdasarkan pembahasan kekalahan dari timnas Arab Saudi dan persiapan melawan Irak malam ini. Satu pertama ada 3 atau 4 titik lemah timnas kita ya saat kalah dari Saudi. Namun sayangnya terlambat diperbaiki oleh pelatih. Saya kira itu cukup dulu untuk kesimpulannya buat apa look back ke pertandingan melawan Saudi. Kemudian saat lawan Irak nanti, eh, Coach Patrick Kluivert tidak boleh lagi melakukan blunder. Harus memainkan tim terbaik dengan kualitas terbaik dan tinggi badan atau fisik yang terbaik. Irak mungkin memainkan pola 4-2-3-1 dengan berani menekan tinggi untuk mendapatkan kemenangan. Usulan yang cukup cocok untuk meredam Irak dan sesuai karakter pemain timnas. Menurut saya loh, ini adalah 5-3-2 yang fleksibel tapi ya, yang dapat berubah menjadi 3-5-2 atau 3-4-3. Usulan pemain yang mengisi 11 pemain mula timnas bisa dilihat di tabel FODMAP lineup builder ini yang sebelah kanan. Duel 1 lawan 1 baik tinggi badan maupun kualitas berdasarkan ranking klub masing-masing Indonesia tadi sudah terlihat masih unggul ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah lagi pengetahuan kita tentang ya satu pertama timnas Arab Saudi. Kemudian yang kedua ya tentu persiapan kita melawan Irak nih malam ini. Jangan lupa nonton ya malam ini. Sebentar lagi, tinggal beberapa jam lagi. Video berikutnya episode 2 bagian 2 insya Allah. Saya usahakan untuk bisa menganalisa performa timnas setelah pertandingan melawan Irak malam ini. Jangan lupa juga ditonton ya nanti videonya. Jika kalian punya pertanyaan dan atau pendapat, koreksi terhadap informasi yang disajikan, masukan dan atau informasi tambahan, mohon dituliskan di kolom komentar di YouTube saya ya. Semoga kalian menyukai video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like di channel YouTube saya Bagus Tandia @bagustandia2375. Tetap semangat guys. Mari kita selalu dukung perjuangan timnas kebanggaan kita. Apapun hasil akhirnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya di episode kedua, insya Allah.